Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Tematik Tema 7 Kajian IPS Materi Pahlawan di kelas 5B SDN 34 Mampang. Terima kasih kepada coach saya Ibu Insinyur Herawati NMMA. Terima kasih kepada Bapak Penguji Bapak Dr. Randus Abdullah Khair Harahap MSP. Terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Haja Humal Hafna SPD yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizga Mahyuni Pohan SPD, asal instansi dari SDN 34 Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Berikut profil SDN 34 Mampang, terletak di Jalan Lestari, Desa Mampang. Latar belakang dipilihnya judul aktualisasi ini, yang pertama, adanya aturan baru mengenai PTM terbatas. Yang kedua, terbatasnya waktu dalam PTM terbatas. Yang ketiga, metode dan media yang digunakan guru masih konvensional. Yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kajian IPS. Berdasarkan fakta di lapangan, diperoleh presentasi nilai ulangan harian IPS siswa, di mana hanya 19% yang memenuhi nilai KKM. Sementara 81% lainnya tidak memenuhi KKM. Adapun identifikasi isu saya, yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik tema 7 kajian IPS, materi pahlawan di kelas 5B SDN 34 Mampang. Yang kedua, menurunnya tingkat kedisiplinan siswa dalam mengerjakan PR saat PTM terbatas di SDN 34 Mampang. Yang ketiga, kurangnya kesopanan siswa terhadap guru di SDN 34 Mampang. Ketiga isu tersebut saya analisis menggunakan teknik APKL, di mana ketiga isu memenuhi syarat atau layak untuk dijadikan isu. Selanjutnya, isu tersebut saya analisis menggunakan teknik USG, di mana isu yang pertama merupakan isu prioritas atau core issue. Untuk mencari sebab akibat dari core isu tersebut, saya menggunakan diagram Fishbone. Diagram Fishbone yang dimaksud adalah sebagai berikut. Penerapan gagasan dalam rancangan aktualisasi saya meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik tema 7 kajian IPS, materi pahlawan di kelas 5B SDN 34 Mampang. Terdapat 5 kegiatan kreatif dalam rencana aktualisasi yang akan saya laksanakan, di mana kegiatan yang pertama menyusun rencana pelaksanaan RPP yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan siswa. Outputnya, RPP tematik 7 subtema 1, pembelajaran 3 dan 5. Terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan Kepsek dan guru pengampu kelas 5 terkait pembuatan RPP. Hal ini saya lakukan sebagai wujud implementasi core value berakhlak kolaboratif. Yang kedua, membuat RPP dengan menentukan metode, media, lembar kerja, serta sumber belajar yang akan digunakan. Hal ini saya lakukan sebagai implementasi core value berakhlak akuntabel dan kompeten. Yang ketiga, mencetak RPP. Hal ini saya lakukan sebagai wujud implementasi core value berakhlak akuntabel. Yang keempat, mengesahkan RPP dengan meminta tanda tangan kepada kepala sekolah. Hal ini saya lakukan sebagai penerapan core value berakhlak kolaboratif. Kegiatan yang kedua, membuat media pembelajaran Kopaku atau komik pahlawanku. Output dari kegiatan ini, media pembelajaran Kopaku, di mana ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menentukan KD serta mencari bahan referensi terkait pembuatan media komik. Hal ini saya lakukan untuk mengimplementasikan core value berakhlak kompeten. Yang kedua, membuat komik dengan memanfaatkan aplikasi Cam Scanner untuk diubah ke dalam format PDF dan aplikasi Anyfit untuk pembuatan e-book online. Hal ini saya lakukan sebagai penerapan core value berakhlak adaptif. Yang ketiga, mencari dan membuat video breaking di YouTube. Hal ini saya lakukan sebagai penerapan core value kompeten. Langkah kegiatan yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran student center dengan menggunakan pendekatan CTL. Outputnya menggunakan pendekatan CTL dalam pembelajaran terhadap 28 orang siswa. Ada 3 tahapan. Yang pertama, diskusi dengan guru kelas 5 terkait penggunaan CTL. Yang kedua,
kedua, melakukan pretest kepada siswa. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL. Adapun kegiatan ini saya lakukan untuk menerapkan core value berakhlak, kolaboratif, akuntabel, dan kompeten. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media Kopaku beserta lembar kerjanya. Output dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan pembelajaran terhadap 28 orang siswa. Ada 6 tahapan kegiatan. Yang pertama menampilkan video ice breaking, kedua menampilkan video Sisi Kembang Raja, yang ketiga membagikan komik, keempat meminta siswa untuk membaca komik, yang kelima meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja, dan yang terakhir yang keenam melakukan evaluasi ataupun post-test. Kegiatan ini saya lakukan sebagai implementasi penerapan core value berakhlak, akuntabel, berorientasi pelayanan, loyal, serta kompeten. Sedangkan kegiatan yang kelima yang saya lakukan yaitu membuat WA Group Wali Murid sebagai media penyampai komunikasi dua arah terkait perkembangan proses pembelajaran di sekolah. Output dari kegiatan ini yaitu WA Group Wali Murid kelas 5B. Ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan nomor handphone orang tua siswa. Hal ini saya lakukan sebagai penerapan dari core value berakhlak harmonis. Yang kedua, membuat grup WhatsApp kelas 5B. Hal ini saya lakukan sebagai wujud implementasi core value berakhlak berorientasi pelayanan. Nah, kegiatan yang terakhir, memberitahukan siswa beserta orang tuanya melalui WhatsApp group mengenai perkembangan proses pembelajaran di sekolah. Hal ini saya lakukan sebagai penerapan core value berakhlak berorientasi pelayanan. Jadwal aktualisasi yang akan saya lakukan dimulai pada tanggal 18 April sampai dengan 18 Mei 2022. Demikianlah pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Saya mohon kepada Bapak Penguji untuk dapat memberikan masukan ataupun perbaikan terhadap rancangan yang sudah saya paparkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.